Jam mulai turun perlahan. Angkringan kecil di pinggir jalan itu sudah mulai ramai. Rani dan Intan tetap nyaman duduk di sudut meja plastik yang mereka anggap spot langganan. Sepiring gorengan dan 2 gelas es teh manis tersedia di depan mereka. Lu tuh ya, kalau diajak nongkrong, cepet banget jawabnya. Tapi giliran ditanya bayarannya mana, pura-pura sibuk. Hah? Emangnya gue tadi bilang mau bayar? Dari awal juga gue cuma bilang ayo, gak bilang mau duit. Nah, itu dia masalahnya. Lu tuh suka ngilain detail penting. Halah, penting-penting amat. Lagian juga, lu udah biasa kan bayarin gua. Harusnya udah ikhlas dong. Ikhlas, gila lu. Gue temen lu, bukan relawan kemanusiaan. Ya terus, kenapa ngajak nongkrong kalau ngeluh? Gua mah ikut aja. Karena gue kira hari ini lo bakal bawa diri sendiri. Dari mana coba? Tadi aja bawain ojek, udah minjem ke nyokap. Yalah Tan, gue capek loh. Seminggu ini doang, kita udah 3 kali ketemu. Dan 3 kali itu juga gue yang ngeluarin duit. Terus, gue harus nolak dong diajak nongkrong. Nanti dibilang sombong. Nah itu bukan sombong, itu sadar diri. Gua tuh butuh hiburan, Ran. Hidup gua udah stres. Masa nongkrong doang dilarang juga? Bukan dilarang, tapi lu harusnya punya inisiatif buat diri sendiri kek. Gak harus banyak, yang penting gak ngerepotin. Gue juga pengen. Tapi keadaannya emang lagi gini. Gue juga malu sebenarnya. Tapi tetap aja kejadian terus. Lu malu tapi gak kapok. Karena gue nganggep lu temen deket. Ya kalau nggak bisa gantian, minimal saling ngerti lah. Justru karena gue teman dekat, makanya gue ngomong. Gue udah gak enak terus-terusan gini. Ya udah, abis ini gue usahain deh. Gue cari-cari kerjaan online. Biar ada pemasukan dikit. Gue gak minta lo traktir Tan. Gue cuma pengen kita nongkrong, tapi gak bikin gue mikir, duh, duit gue cukup ya gak buat pulang. Iya, gue ngerti kok. Maaf ya Ran. Kadang gue suka keterusan. Ya udahlah, yang penting mulai sekarang coba diubah dikit ya. Gue juga butuh temen nongkrong yang sehat, bukan temen yang dompet. Haha, sumpah tuh jahat, tapi bener banget. Ran, sebenarnya kemarin gue sempat daftar kerja jadi admin online gitu. Serius, kok gak bilang? Lalu, soalnya baru isi form doang. Udah deh, ditinggal tidur. Astaga Tan, itu bukan usaha namanya. Itu males yang dibungkus niat. Ya ampun, baru juga 1 langkah. Jangan digas dulu dong. Gue gas biar lu jalan. Kalau enggak, lu jalan di tempat terus. Iya sih, tapi kadang gue ngerasa kayak hidup gue stuck. Mau gerak susah. Dia malah makin rungsing. Sama, gue juga kadang ngerasa gitu. Tapi bedanya, gue tetap jalan walau pelan. Lu malah tiduran. Iya bener sih, tapi kadang rebahan tuh lebih nyaman daripada hadapin kenyataan. Kenyataan gak akan hilang meski lu rebahan seharian. Palingan nambah tumpukan cucian. Oi, jangan buka aib dong. Lu jangan ngeles, balik lagi ke topik. Jadi, lu sebenarnya mau kerja gak sih? Mau banget Ran, cuma kadang gue takut ditolak, takut gak bisa. Semua orang juga takutan, tapi yang penting itu mulai. Mau hasilnya apapun, tidaknya lu udah nyoba. Gue tuh kadang iri liat lu kelihatan kayak punya arah hidup gitu. Elah, hidup gue juga sering belok sendiri. Tapi itu tadi, gue gak berhenti. Gue takut nyakitin orang, takut gagal, takut ditolak. Tapi kalau terus-terusan takut, yang lo sakitin justru diri lu sendiri. Kok lu bisa ngomong kayak motivator gitu sih? Gue nangis nih lama-lama. Nangis gak apa-apa, tapi habis itu bangun. Gak usah langsung lari, jalan aja pelan. Makasih ya Ran, gue tuh banget didengerin kayak gini. Yaelah, kita nongkrong tiap minggu, masa lu baru ngerasa didengerin sekarang? Bukan itu maksudnya, maksud gue baru sekarang lu ngomongin gue pakai hati. Biasanya kan pakai gorengan. Nah itu juga bentuk perhatian. Gue beliin gorengan biar lu diem. Dasar lu, tapi serius. Gue bakal mulai lagi nyoba daftar kerja. Minimal bantu meringankan beban temen gue yang dompetnya udah tinggal tahun doang. Nah gitu dong, mulai aja dulu, hasil belakangan. Tapi janji ya, bukan cuma niat doang terus tinggal tidur. Janji deh, tapi boleh tidur dulu sejam gak buat recharge niat? Tan, sumpah ya, gue lamparan lu pakai tau bacem nih kalau gitu. Suasana mencair. Tawa kecil terdengar di antara mereka. Malam semakin larut, angkringan mulai sepi. Intan pamit pulang naik ojol. Sementara Rani menunggu adiknya, Reza, yang datang menjemput dengan motornya. Suara knalpot terdengar dari kejauhan sebelum akhirnya berhenti di hadapan Rani. Yuk kak, Capek juga ya,
Padahal cuma duduk doang. Duduknya sih biasa, tapi dengan kesabarannya itu yang luar biasa. Mereka melaju pelan melewati jalan sempit yang lampunya temaram. Kak Rani, boleh ngomong sesuatu nggak? Apaan sih? Tumben pakai izin segala. Soal Mbak Intan, gue ngerti sih kalian udah temenan lama, tapi gue nggak ngerti kenapa kakak terus-terusan baik sama dia. Maksudnya? Ya dia tuh nggak pernah kelihatan usaha, nongkrong iya, curhat iya, tapi nyusahin juga iya. Gue liatnya capek. Dia gak seburuk itu, Za. Dia cuma lagi susah. Tapi masa tiap minggu susahnya sama? Masa nggak ada perubahan? Gue aja yang cuma lihat kalian bisa ngerasain. Kakak kayak mikir keras tiap dia dateng. Intan tuh temen gua, Za. Gua bisa ninggalin dia cuma karena dia lagi jatuh. Tapi kakak juga harus jaga diri. Jangan sampai karena temenan malah makan hati sendiri. Rani terdiam. Ia tahu Reza tidak salah. Tapi di dadanya masih ada rasa yang menggantung antara setia dan lelah. Gua ngerti maksud lu, tapi gua juga gak tega, Za. Dia tuh sebenarnya baik. Cuma ya kadang dia gak sadar kalau sikapnya nyakitin. Nah itu dia, nggak sadar-sadar mulu sampai kapan. Gua gak tahu, tapi gua juga manusia, Za. Gua ngerasa makin kesini gua makin capek juga. Kakak nggak harus jadi pahlawan terus. Kadang ninggalin yang nyusahin itu bukan jahat. Itu bentuk sayang ke diri sendiri. Iya, mungkin gua cuma belum siap. Gua masih pengen percaya kalau dia bisa berubah. Reza tidak menjawab lagi. Esoknya, angkringan yang sama kembali jadi tempat mereka bertemu. Rani datang lebih dulu. Ia memainkan sendok plastik dan memesan teh panas. Tak lama, Intan datang. Aduh, maaf ya gue telat. Tadi nungguin ojek lama banget. Gak apa-apa, gue juga baru nyampe. Udah mesen? Dikit. Biasa ya, pesenin gue tempe mendoan sama teh manis. Tapi jangan pakai es, gue lagi batuk dikit. Oke. Rani berdiri, memesankan pesanan Intan seperti biasa. Lu kemarin kemana sih? Chat gue lama banget balesnya. Gue sibuk aja, banyak kerjaan. Oh, gue kira marah. Enggak, gue cuma lagi pengen sendiri aja. Yah, tapi kan gue cuma mau cerita masalah gue. Gue panik banget waktu itu. Gue baca kok, tapi ya gue juga lagi banyak hal, Tan. Emang hidup tuh ya, banyak dramanya. Tapi tetap harus disyukuri. Iya betul, cuma kadang kita juga harus sadar diri. Sadar diri? Maksudnya? Enggak, maksud gue kalau lagi banyak drama, jangan jadi alasan buat nyari orang terus ke dalamnya. Oke, gue ngerti maksud lu. Tapi emang gue gak bisa sendiri, Ran. Kalau gue diem di kamar terus, gue bisa stres. Nongkrong tuh bikin gue waras. Gue ngerti, tapi kadang gue juga pengen nongkrong tanpa mikir apapun. Gue pengen sekedar ketawa aja. Ya, gue gak bisa janji sih langsung berubah. Tapi gue dengerin kok, serius. Rani hanya mengangguk pelan. Saat itu pesanan Intan datang. Mereka makan dalam diam. Hari berganti. Mereka kembali duduk di angkringan yang sama. Tapi kali ini Rani datang lebih lambat dari biasanya. Intan sudah duluan duduk, sibuk scroll TikTok. Rani datang tanpa banyak suara. Nih, gue bawain tausi dari kantor. Kelebihan tadi. Ya ampun, gue suka banget yang ini. Lu inget aja selera gue. Iya, masih ingat. Rani memesan minuman sendiri. Tak ada obrolan panjang seperti biasanya. Lu kenapa sih? Kayak bukan Rani yang biasa. Emang gue harus selalu rame? Bukan gitu, tapi biasanya lu bawel. Sekarang anteng banget. Gue lagi pengen diem aja. Capek banyak omong tapi gak didengar. Lah, ini maksudnya nyindir gue? Bukan, gue cuma lagi pengen diem, itu doang. Kalau lo butuh didengar, gue juga bisa kok. Gak harus gue terusin cerita. Ya, makasih. Minggu depan kita nongkrong lagi gak? Gak tahu, lihat ntar. Sibuk ya? Gak juga, cuma lagi pengen milih-milih ketemu siapa. Intan tidak menjawab, hanya tersenyum simpul. Beberapa hari kemudian, Rani menunggu di depan gerbang. Sedikit bingung kenapa Intan belum juga muncul. Tak lama, motor metik berhenti di depan. Naik aja, ayo buruan. Tempatnya udah mau rame tuh. Gue kira kita ketemu di sana. Enggak lah, gue sekalian jemput. Biar irit ongkos katanya. Jadi, gue nemu tempatnya di IG. Hidden coffee shop gitu. Gak kayak angkringan, tapi tenang. Suasananya enak parah. Oh, ya udah, gue ikut aja. Lu pasti suka. Lu kan senang tempat yang vibes-nya adem. Ini cocok banget buat lu. Sesampainya di sana, mereka masuk ke bangunan bergaya industrial.
Rani kagum tapi juga was-was. Bagus sih tempatnya, tapi agak mahal ya. Tenang aja, santai dulu. Nikmatin dulu suasananya. Oke, mau pesen apa? Gua mau es kopi aren sama croissant. Lu pesen aja yang lu mau ya. Gua ke toilet dulu. Rani mengangguk. Ia pun ke kasir dan memesan. Total belanjaannya 127.000. Beberapa menit kemudian, Intan kembali dengan wajah cerah. Wah, adem banget ya. Gue suka banget tempat kayak gini. Iya lumayan, tapi mahal juga ya ternyata. Gila, croissantnya enak banget. Lu cobain deh. Gue pesen yang kopi susu pandan. Tadi pas ngeliat menu, bingung memilih apa. Emang semua kelihatan enak sih, tapi lu selalu bisa milih yang cocok. Gue masal tunjuk. Tadi udah gue bayar dulu, gak nungguin lu. Makasih banget ya. Duh, gue lupa bawa cash. Nanti gue ganti, beneran ya? Iya, gak apa-apa. Lu jangan bete gitu dong, gue janji kok. Pas dapat transferan minggu depan langsung gue balikin. Ya, udah biasa juga sih. Lah, kok nada lu gitu? Gak apa-apa Tan, cuma kayaknya kita sering banget nongkrong tapi akhirnya gue nambokin. Ya ampun, maaf banget ya. Tapi gue tuh cuma pengen quality time. Biar kita gak nongkrong tempat itu mulu. Gue ngerti, tapi kalau tuh Sabtu tuh bukan soal tempat aja. Kadang yang mahal itu bukan tempatnya, tapi perasaannya. Maksud lu? Maksud gue, capek juga sih kalau tiap kali ketemu harus mikir, nanti gue keluar berapa ya hari ini. Tapi gue gak maksud nyusahin lo, sumpah. Gue cuma pengen kita bisa enjoy bareng. Gue tahu, tapi mungkin caranya aja yang beda. Gue pengen bisa enjoy juga, tanpa ngerasa dimanfaatin. Gue jadi ngerasa bersalah nih. Ya kalau ngerasa, ya jangan diulang. Gue gak minta dibales, cuma pengen dihargain. Gue janji berubah deh, serius. Gue gak butuh janji Tan, gue butuh rasa sadar dari lu. Dan tidak menjawab, hanya menyeliput kopinya lagi. Malam itu, hujan turun dengan pelan. Dalam rumah kontrakan kecil yang hangat, Rani duduk di lantai berkarpet sambil mengoles minyak kayu putih di leher. Reza, adik sepupunya, datang dari dapur membawa 2 gelas teh manis. Nih teh anget, nggak pakai gula batu, habis. Gak apa-apa, makasih Za. Tadi gue lihat IG story lo masih nongkrong sama Intan ya? Iya, emang kenapa? Ya nanya aja, kirain lo udah males. Enggak lah, masih temenan kok. Dia udah berubah emang? Hah? Maksud gue dia tuh udah nggak kayak dulu, masih minjem terus, masih pura-pura nggak bawa dompet. Gak gitu juga. Lah terus gimana tadi? Tadi aja pas gue jemput dia bahkan nggak nyapa gue. Rani terdiam. Pak, gue bukannya mau ikut campur, tapi gue kasihan aja sama lo. Lo tuh kalau temenan udah kelewat baik. Emangnya salah ya jadi baik? Nggak salah, tapi baik sama orang yang bener, bukan sama orang yang tiap minggu buat lo ngeluarin duit, nguras energi lagi. Intan tuh lagi masa sulit Za, gue ngerti dia. Tapi dia ngerti lo nggak? Rani menghela napas panjang. Gue tahu lo sayang sama temen, tapi ada batasnya juga kak. Gue juga ngeliat banget perubahan lo. Muka lo capek, isi dompet lo juga tipis. Udah, jangan bahas gitu mulu, capek. Gue ngomong gini karena gue peduli. Lagian kalau cuma lo yang effort itu bukan cuma temenan, itu kayak kerja bakti. Rani tersenyum tipis, entah sedih entah lelah. Nyindir ke dinding memeluk lututnya. Dia masih minjem duit. Enggak, maksudnya bukan minjem langsung, tapi ya gitu deh, lu ngerti kan? Kak, kalau lo terus begini ntar bukan cuma duit yang habis, tapi diri lo sendiri. Gue juga bingung Za, gue gak bisa ninggalin orang gitu aja. Minggu siangnya, matahari sangat menyengat. Rani berdiri di depan kafe mewah pusat kota. Ia mengatur napas, matanya mencari-cari wajah Intan. Woi, sini. Gue udah dapet tempat di dalam, adem parah. Gokil, rame juga ya. Gue kira ini cuma tempat buat orang-orang fancy. Ya iyalah, kita fancy-fancyan hari ini, sekali-sekali. Pelayan datang membawakan menu. Gue pesen smoke salmon toast sama caramel macchiato. Lu pesen aja deh yang lu mau. Emang pesan segitu banyak? Yaelah, sekali-sekali Ran. Udah capek kerja mulu, masa bisa healing? Yakin mau makan di sini? Yakin lah, udah gue bilang, nikmatin aja dulu. Beberapa menit kemudian, makanan datang. Tapi saat Rani baru menghabiskan setengah kopinya. Sorry ya, gue lupa bawa dompet. Transferan dari e-wallet gue juga pending. Lu bayarin dulu ya. Hah? Ya ampun, mau kalau langsung berubah gitu, santai aja. Gue ganti kalau udah masuk nanti. Tan, gue udah gak bisa lagi. Hah? Maksud lu? Gue tuh beneran gak bawa uang lebih hari ini. Cuma bawain cukup bawa pesanan gue sendiri. Lah, terus gimana? Ya lu pikir sendiri lah. Lu yang ngajak, lu yang macem-macem. Tapi akhirnya gue lagi nombokin. Kalau jadi ngegas sih? Gue kan cuma minta tolong sekali ini. Kali, lu sadar gak Tan?
Dari awal kita temenan, tiap nongkrong, gue yang selalu keluar duit. Gue diem bukan karena ikhlas terus, tapi gue capek nyimpen semuanya. Agaran, kalau gitu mah bilang dong dari awal. Gue udah pernah kode, gue udah pernah nolak halus, tapi lo gak pernah peka. Gue kira lo temen yang ngerti, ternyata cuma hitung-hitungan doang. Bukan soal hitung-hitungan, tapi soal dihargain. Gue bukan mesin ATM. Ya udah, gak usah temenan lagi kalau gitu. Gue pergi. Intan berdiri dengan kasar. Ia mengangkat tasnya berjalan cepat keluar. Luar, Intan membuka aplikasi ojek online dengan emosi. Sampai 10 menit, ojek datang. Rani sok banget. Cuma diminta yang bayar dikit aja langsung drama. Temen model gitu mah harus temenin lagi. Ambekan, pelit, bawa perasaan, capek. Gue bisa sendiri juga. Gak butuh temen kayak dia. Baru saja Iris selesai bicara, motor ojol yang ditumpanginya memasuki perempatan. Sisi kanan, sedan hitam melaju kencang, melanggar lampu merah. Intan terlempar dan menabrak batu di ujung jalan, menyebabkan kepalanya berdarah dengan serius. Karena kecelakaan itu, Intan terkena geger otak. Ia pun tidak mau lagi menemui Rani karena sudah malu.